Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Novian Subandi. Saya merupakan mahasiswa agribisnis dari kelas C. NIM saya adalah 200321100079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama lobby, yang kedua negosiasi, dan yang ketiga diplomasi. Pada video ini digunakan untuk memenuhi tugas, yaitu mata kuliah, negosiasi, dan advokasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan tonton video berikut. Untuk pembahasan yang pertama yaitu negosiasi. Negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan menurut Stephen Robbins dalam bukunya yang berjudul Organizational Behavior pada tahun 2001, negosiasi adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing dari pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses pertukaran tersebut. Dalam negosiasi ada 3 konsep penting yang harus dipahami oleh seseorang negosiator, yaitu yang digunakan untuk membangun kerangka dasar pengambilan keputusan. Di antaranya yaitu yang pertama, langkah-langkah atau alternatif-alternatif yang akan dilakukan oleh seorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Kemudian yang kedua, nilai atau tawaran terendah yang dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan dalam negosiasi. Kemudian yang ketiga yaitu suatu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. Kemudian yang kedua yaitu lobby. Lobby bisa dikatakan sebagai suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Lobby adalah suatu kegiatan dari orang-orang yang berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan tertentu, baik itu sebuah lembaga pemerintah maupun suatu organisasi tertentu. Kegiatan lobby dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Dengan sasaran lobby juga bisa individu yang berpengaruh, kelompok, lembaga, pemerintah atau legislatif eksekutif maupun judikatif, dan lembaga atau organisasi non-pemerintah dan perusahaan swasta. Fungsi dari lobby sendiri adalah untuk melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambil keputusan. Di antaranya membangun koalisi dengan organisasi-organisasi lain, mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang memiliki posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Kemudian yang ketiga yaitu diplomasi. Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak, termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Diplomasi juga merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuannya dan memperoleh dukungan mengenai prinsip-prinsip yang diambilnya. Menurut Brolin, diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain, atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang dalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi. Diplomasi pada hakikatnya merupakan kebiasaan untuk melakukan hubungan antar negara melalui wakil resminya dan dapat melibatkan seluruh proses hubungan luar negeri. Perumusan kebijakan termasuk pelaksanaannya dalam arti yang luas, diplomasi dan politik luar negeri adalah sama. Namun dalam arti yang sempit atau lebih tradisional, diplomasi itu melibatkan cara-cara dan mekanisme, sedangkan dalam politik luar negeri ada dasar atau tujuannya.
Kemudian untuk perbandingan dari ketiga konsep tadi adalah yang pertama yaitu lobby dapat disusun sebagai suatu upaya mendekatkan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang punya kepentingan yang sama atau bertentangan, bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Kemudian diplomasi yaitu pada hakikatnya merupakan kebiasaan untuk melakukan hubungan antar negara melalui wakil resminya dan dapat melibatkan seluruh proses hubungan luar negeri. Perumusan kebijakan termasuk pelaksanaannya dalam ketiga konsep tersebut bertujuan untuk mempengaruhi, untuk mewujudkan dan mencapai tujuan tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun salah informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.